Oke, kita akan pelajari mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik ini kita akan mencari turunan atau f aksen x-nya harus lebih dari 0 atau cari yang positif. Nah, kalau fungsi turun itu f aksen x atau turunannya itu harus kurang dari 0 atau cari yang negatif. Nah, langsung ke contoh. 1. Interval nilai x supaya fx sama dengan ini, atau 2/3 x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 16x naik adalah. Nah, langsung kita jawab. Oke. Nah, kita tulis dulu ya, f aksen x-nya itu harus lebih dari 0 untuk fungsi naik. Nah, kayak ini dari soalnya naik nih. Jadi yang ini kita tulis dulu ya, f x sama dengan 2/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 16x. Nah, berarti f aksen x-nya sama dengan nih 3 kedepankan, berarti 3 dikali 2/3 x pangkat, nah ini kurangkan 1 berarti pangkat 2, terus ditambah 2 kedepankan, berarti 2 dikali 2x pangkat 1 aja lagi ya. Terus yang ini yang ada variabel x nya bila diturunkan menjadi angkanya saja, berarti negatif 16. Nah, ini hasilnya 1 kali 2 berarti 2x pangkat 2 ditambah ini berapa nih hasilnya nih, 4. Oke, bagus, 4x dikurang 16. Nah, ini turunannya. Nah, selanjutnya yang ini harus kita buat lebih dari 0 sesuai dengan soal yang ditanya fungsi naiknya. Nah, jadi kita tulis, tunggu ya, kita kasih tanda dulu. 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 16 itu, ini tandanya nih lebih besar dari 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Nih, depannya kan 2, berarti semuanya kemungkinan bisa kita bagi 2. Betul apa enggak? Betul ya, bisa dibagi 2. Jadi ini hasilnya x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 lebih dari 0. Oke, yang ini. Nah, baru kita bikin faktornya. Oke, ini 8 ya bagian belakangnya. 2 angka yang dikalikan hasilnya 8. Berarti kan bisa 2 kali 4, bisa ya. 1 kali 8 juga bisa. Oke, ini negatif. Nah, berarti ada salah satu dari 2 angka ini yang bakal negatif. Terus ini lihat nih patokannya nih, positif 2. Supaya ditambahkan itu hasilnya positif 2. Nah, oke ya, tunggu ya. Ini kita kasih kurung dulu. Tandanya lebih dari 0. Ini kita tulis x, di sini x, ini kita tulis negatif 2, di sini kita tulis positif 4. Oke. Nah, lihat nih, yang ini supaya 0 nih, berarti x-nya kita ganti berapa? X-nya kita ganti angka 2. Nah, oke ya. Yang ini kita ubah x-nya jadi berapa? Negatif 4, supaya dalam kurung tadi hasilnya 0. Nah, ini bisa dipahami kan ya? Nah, sekarang kita akan uji arahnya atau uji tandanya nih. Nah, tadi kan x kurang 2, terus lagi x ditambah 4 itu lebih dari 0. Nah, ini oke, berarti x-nya berapa nih? X-nya 2. Yang di sini x-nya kita ganti berapa nih supaya 0? Berarti negatif 4. Nah, ini 2. Kalau kita ganti 2 kan 2 kurang 2 0. Ini negatif 4 tambah 4 0. Pokoknya salah satu harus 0 gitu. Nah, caranya. Nah, terus kita tulis dulu fungsi naik sesuai pertanyaan ya. Oke, kita tulis garis bilangan. Ini negatif 4, di sini 2. Nah, di antaranya ada angka 0, betul enggak? Oke. Supaya mudah untuk melihat tandanya, kita kasih 0 di sini ya. Bukan 0, tanda di situ ya. Nah, ini 0 ini kita uji. Kita ganti nilai x-nya sama dengan 0. Nah, yang di sini kita ganti x-nya jadi 0, berarti 0 kurang 2, terus di sini 0 tambah 4. Apakah lebih dari 0? Ini negatif 2. Di sini hasilnya 4. Apakah lebih dari 0? Ini dikalikan hasilnya negatif 8. Ternyata
bukan lebih dari 0. Sebenarnya kan negatif 8 kurang dari 0. Nah, jadi kalau kita kasih X sama dengan 0 berarti tandanya negatif di sini nih. Nah, jadi di sini positif. Di sini positif karena selang-seling. Nah, oke. Tunggu. Nah, berarti karena fungsi naik, cari yang positif. Positif, cari yang positif ya. Berarti ini arah ke kanan, yang ini arah ke kiri. Nah, karena terpisah, oke, saya kasih tanda dulu ya. Ini kalau tandanya lebih berarti ke kanan. Nah, terus kalau tandanya kurang dari itu untuk arah kiri. Nah, ini negatif 4 kan arahnya ke kiri. Oke, saya tulis di sini ya, X. Nih, ini kan ke kiri nih. Berarti tanda yang ini kurang dari negatif 4. Nah, karena terpisah kita tulis atau ini X arahnya kemana nih? Ke kanan. Jadi X-nya lebih dari 2. Nah, ini interval untuk fungsi naiknya. Oke, bisa dipahami? Jadi cari turunannya dulu. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita mau coba nih, dia lebih dari 2 kan 3 nih, bisa angka 3 ya, atau angka 4 dan selanjutnya kita masukkan ke sini nih. Ganti X-nya 3 dikurang 2. Terus ini ganti 3 ditambah 4 lebih dari 0. Kita mau mencoba apakah hasilnya positif atau bukan. Nah, ini hasilnya 7 ya. 1 kali 7, 7. Nah, 7 itu lebih dari 0, ya kan? Betul, berarti di sini positif, tanda arah ke kanan. Sekarang ini kita masukkan angka negatif 5 ya, sebelah kirinya. Jadi X-nya kita masukkan sama dengan negatif 5. Berarti ini kita masukkan negatif 5 dikurang 2, terus negatif 5 ditambah 4. Oke, apakah lebih dari 0? Oke, ini hasilnya negatif 7. Di sini hasilnya negatif 1. Nah, negatif 7 dikalikan negatif 1 hasilnya 7. 7 apakah lebih dari 0? Ya, betul. Nah, oke, ini soal yang kedua. Nah, oke, ini fx-nya. Oke, ini fx-nya ya. Yang ditanya interval turunnya. Oke, kalau interval turun berarti kita cari yang negatif. Sekarang kita jawab. Oke, fungsi turun, kan ditanya fungsi turun nih. Fungsi turun berarti kita cari f aksen X itu harus kurang dari 0 atau cari yang negatif. Oke. Nah, fx nya kan x pangkat 3 ditambah 3/2 x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 23. Nah, f aksen X-nya berarti ini 3 kedepankan. Berarti 3x pangkat berapa nih? Pangkat 2 aja lagi kan, karena dikurang 1. Terus ini kedepankan. Berarti 2 dikali 3/2x. Oke, yang ini dikurang 18 saja lagi. Karena kalau ada variabel X kita turunkan hasilnya angka depannya aja lagi. Kalau 23 kan diturunkan jadi 0. Gak usah ditulis. Oke. Ini 2/2 hasilnya 1. Berarti kita tulis 3x kurang 18. Oke. F aksen X. Nah, ini lihat nih. Kita harus tulis kurang dari 0 karena fungsi turun. Oke. Berarti 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 18 kurang dari 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan, semuanya kita bagi 3 sesuai angka di depan x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 kurang dari 0. Nah, ini sekarang kita cari faktaunya. Cari faktaunya yang hasilnya 2 angka dikalikan itu hasilnya 6. Oke, bisa 1 kali 6 bisa, 2 kali 3 juga bisa. Oke, sekarang lihat nih negatif di sini. Nah, negatif berarti ada salah satu angka di sini yang negatif. Kan positif kali negatif negatif. Nah, tapi dengan syarat bila dijumlahkan itu hasilnya 1. Nah,
Jadi 1 kali 6 atau 2 kali 3. Ternyata min 2 kali 3 ya. Kan nih negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6. Tapi bila kita jumlahkan ini negatif 2 tambah 3 hasilnya 1. Betul nggak? Betul ya? Nah, jadi kita tulis begini. Di sini X, di sini X. Nah, kita tulis negatif 2 sama tambah 3. Yang ini supaya 0 nih, kita ganti X-nya berapa ya? Berapa? Kita ganti X-nya 2. Oke. Nah, yang ini supaya jadi 0, X-nya kita ganti berapa? X-nya kita ganti negatif 3. Nah, sekarang kita uji tandanya. Oke. Kita uji tandanya, di sini negatif 3, di sini 2, ini 0. Nah, kita gunakan X-nya sama dengan 0. Apakah betul hasilnya kurang dari 0 atau bakal negatif nanti? Oke, kita gunakan yang ini ya. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 kurang dari 0. Masukkan angka 0 karena kita mau menguji apakah di daerah 0 itu bakal negatif. Nah, jadi ini 0 dikurang 6 kurang dari 0. Negatif 6 kurang dari 0 atau bukan? Betul ya? Di sini negatif nanti. Nah, terus di daerah setelah 2 itu positif. Di sini juga positif, selang-seling ya. Nah, oke, lihat. Karena fungsi turun cari yang negatif. Negatif di daerah sini. Nah, di antara negatif 3 sama 2. Oke. Ini lihat nih, negatif 3 arahnya ke kanan. Berarti X lebih dari negatif 3. Oke. Terus ini 2 nih, 2. Iya, 2 arah ke kiri. Berarti X-nya itu kurang dari 2. Nah, ini kalau seperti ini cara menjawabnya begini menulisnya. Oke, tunggu ya. Kita tulis nih, di sini X. Oke. Kita tulis angkanya dulu. Angkanya aja dulu ya. Angkanya. Negatif 3, di sini 2. Nah, ini tanda seperti ini yang kita tulis. Nah, tapi cara membacanya begini. Dengarkan ya, dengarkan. Ini X lebih dari negatif 3 kurang dari 2. Itu cara membacanya. Saya ulang ya, X lebih dari negatif 3 kurang dari 2. Nah, begitu cara membacanya. Nah, ini soal yang ketiga mengenai interval fungsi turun. Nah, ini soalnya. Oke, intinya yang turun ya. Nah, sekarang kita jawab. Oke, kita tulis dulu. Oke, tunggu ya. Fungsi turun. Oke, kita tulis fungsi turun itu f aksen x atau turunannya harus kurang dari 0. Nah, berarti yang kita cari itu yang negatif. Cari negatif. Ingat ya, kalau fungsi turun cari yang negatif. Nah, ini oke, langsung kita turunkan aja ya. Kan kemarin sudah diajarkan. Jadi gini, 3 kali 2 berapa? 6. X pangkatnya kurangkan 1, berarti sisanya pangkat 2. Oke, bagus. Terus yang ini kurang 2 kali 3 hasilnya 6. 6x pangkat 1 aja lagi ya, karena kurang 1. Oke, sekarang ini 12x. Kalau diturunkan cuma angkanya aja lagi, hilang variabelnya. Kalau 10 ini diturunkan jadi 0. Oke. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan. Bisa kita bagi 6 ya. Oke, jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan. Nah, karena fungsi turun, f aksennya harus kurang dari 0. Berarti kita tulis kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari faktornya. Ini oke ya, gini aja caranya ya. Ini negatif 2 ya. Nah, oke. Negatif 2. Cari 2 angka yang dikalikan menjadi negatif 2. Oke, bisa 1 kali negatif 2 atau negatif 1 kali 2. Nah, oke, yang harus ini lagi nih patokannya. Apabila dijumlahkan harus min 1, harus negatif 1. Oke, saya tulis ya, dikali itu hasilnya negatif 2 untuk 2 angka. Terus apabila kita jumlahkan itu hasilnya
negatif 1. Nah, jadi ini kan ya 1 kali negatif 2, negatif 2. Kalau 1 ditambah negatif 2 kan negatif 1. Nah, jadi kita tulis begini. Di sini X, di sini X, ini tulis positif 1, di sini negatif 2. Nah, ini kalau mau jadi 0 berarti X-nya kita ganti min 1. Nah, ini harus 0 di sini ya. Nah, sekarang yang ini berarti X-nya kita ganti 2. Kan 2 dikurang 2, 0. Betul kan ya? Supaya jadi 0 nih. Jadi ganti X-nya berapa gitu. Nah, sekarang kita uji tandanya. Lebih dari kah, kurang dari kah? Oke. Kita tulis ya ini 2, ini min 1. Berarti min 1 di sini, ini 2. Nah, diantaranya kan ada angka 0, betul nggak? Angka 1 juga ada kan? Ya, tapi lebih mudah kita gunakan angka 0 aja. Oke, kita coba X-nya sama dengan 0. Nah, masukkan ke sini. Ke sini juga bisa. Nah, ini jadi 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 2. Apakah kurang dari 0? Nah, terus ini 0, ini negatif 2 kurang dari 0. Ternyata betul ya, kurang dari 0. Jadi ini nah, tanda di sini. Nah, jadi di sekitaran sini itu negatif. Nanti kalau nggak percaya coba aja 1, ganti X-nya 1, bakal negatif hasilnya. Ingat ya, selang-seling, berarti nanti positif, negatif, positif. Nah, ini turun, fungsi turun, berarti yang di sini yang kita gunakan. Nah, ini intervalnya. Nah, kalau seperti ini hasilnya, caranya mudah gini aja nih. Kita tulis ya interval. Nah, interval turunnya adalah kita tulis negatif 1, kita tulis 2, kita tulis X, lebih dari, kurang dari. Nah, tapi cara membacanya gini, X lebih dari min 1, kurang dari 2. Nah, gitu cara membacanya. Ini soal yang keempat, interval nilai X untuk grafik ini. Oke, tunggu ya. Nah, untuk interval naiknya, oke, naik. Nah, ini kita cari yang positif. Nah, cari yang positif. Ingat ya, cari yang positif. Kalau ditanya interval nilai X ada grafik naik. Nah, sekarang jawab yang ini. Kita tulis G aksen X-nya. Jadi kan 3 kali 2, 6. 6X pangkat 2 aja lagi karena kurang 1. Nah, sekarang ini dikurang. Nah, 54X kalau diturunkan tinggal angkanya saja lagi. Berarti tulis negatif 54. Nah, yang ini bisa kita sederhana. Kalau 7 ini nih, itu sudah jadi 0 kalau diturunkan. Nah, yang ini lagi kita bisa sederhanakan. Sama-sama kita bagi 6 sesuai angka yang di depan tuh. Nah, di depan variabel X pangkat 2. Jadi, X pangkat 2 dikurang 9 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan begini hasilnya. Nah, karena naik berarti harus lebih dari 0. Nah, ini bisa kita ubah. Oke, kita ubah begini. Jadi X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 lebih dari 0. Nah, yang ini ada sifatnya nih. Ada rumusnya supaya mau cari faktornya. Oke, saya kasih tanda kurung dulu ya. Ini X, di sini X. Nah, ditambah 3 dikurang 3. Kok bisa gitu ya? Nah, begini caranya. Nih, contoh ya. Ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Itu kalau kita faktorkan hasilnya gini. Di sini A. Oke, tunggu ya. Di sini A, terus di mana lagi? Di mana lagi? Ayo ingat. Nah, di sini juga ayo tebak, huruf A juga. Ini plus B, ini minus B. Nah, gitu. Ingat ini. Pokoknya nanti A plus B, A min B. Nah, lebih dari 0. Nah, yang ini kita ganti X-nya jadi minus 3 supaya 0. Yang ini kita ganti X-nya berapa supaya 0? Ganti 3. Nah, sekarang kita uji tandanya. Oke, gunakan garis bilangan. Kita tulis di sini minus 3, di sini 3, di antaranya ada angka 0, betul nggak? Ya. Nah, sekarang cari yang naik atau cari yang positif. Kita gunakan uji 0 dulu ya, X0. Nah, masukkan ke sini. Jadi, kita masukkan X sama dengan 0 di sini ya. Oke. Jadi, X pangkat 2 dikurang 9, masukkan nih. Oke.
Kita masukkan 0 pangkat 2 dikurang 9. Apakah lebih dari 0? Apakah lebih dari 0? Oh, ternyata hasilnya negatif 9 itu kurang dari 0. Nah, jadi kalau kita masukkan 0 itu hasilnya negatif. Negatif, negatif, negatif. Nah, ingat ya selang-seling, berarti di sini positif, di sini positif. Nah, oke. Kalau 4 nih, 4 ya. Kita coba nih. Kita masukkan X sama dengan 4. Oke. Berarti kan ya 4 pangkat 2 dikurang 9. Oh, salah ya. Kurang lebih dari 0. Apakah lebih dari 0? 4 kali 4 16 dikurang 9. Apakah lebih dari 0? 16 kurang 9 berapa? 7. Oke, bagus. 7 lebih dari 0. Berarti betul, positif. Nah, jadi gini, karena ditanya interval fungsi naik, ini ke arah ke kanan ya positifnya, ini arah ke kiri. Nah, kalau seperti ini cara menjawabnya begini intervalnya. Jadi interval, nah intervalnya itu, oke tunggu ya, kita tulis X itu, nah karena arah ke kiri berarti kurang dari -3. Nah karena terpisah kita tulis atau X nya lebih dari 3. Nah ini intervalnya.